Melly Guslow featuring Evan Sanders tentang dia baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dan masih bersama saya Ribu Tawandi dan juga ada Ozzy ya di perjalanan Halo Kota Batik untuk malam hari ini. Hey, Ozzy kemana sih? Main tinggal aja sih. Ini orang main tinggal aja sih. Nggak gitu, kan ini emang lagunya habis. Lah, tadi kan saya nanya, udah ya? Oh, nggak Belum. tahu. Makasih ya. Ferdian, thank you ya. Wah, aku masih di sana lagi minumanku. Teh pucuk. Ucup gitu kan iklannya tuh. Iklannya gitu kan? Ucup. Jadi keinget Bajuri. Kemarin itu ada video. Video apa? Oh, ini siapa namanya? Rike Dia Pitaloka. Ngapain? Yang jadi oneng tuh. Itu ngambilin Bajuri. Mat Solar. Mat Solar. Masih hidup ya? Masih, tapi beliau masih di atas ranjang. Oh iya kan sakit-sakitan sekarang. Betul, ya. dan sekarang emang kecil banget badannya. Ya, yang karena tadinya ya, tambun kan. Kayaknya ginjal ya. Nggak tahu apa ya penyakitnya apa ya. Ini ya. Tuh Ya kasihan sih itu ya. dia. Ya itulah. Kalau hidup serba terpuruk itu emang. Begitulah ya. Tapi itu dia. Saya punya Apa 7. tuh? Saya punya pedoman 7 sikap untuk menguatkan mental agar tidak diremehkan orang lain. Ini nih Fer, biar kamu nggak diremehkan sama remah-remah. Remah-remah peradaban. Jadi ketika kita menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan persaingan, menjaga mental yang kuat adalah salah satu yang paling penting. Bagi sebagian besar dari kita, mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari orang lain mungkin menjadi suatu hal yang sangat diinginkan. Namun tidak jarang kita justru dihadapkan pada perlakuan yang sebaliknya. Aduh, Diremehin. Iya. Dipandang sebelah mata. Sebelahnya doang ya. Iya kayak Jaja Beharja. Kayak ini. Apa ini? Apaan tuh? Bajak laut. Oh iya, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Sebelah berarti ya. Iya, cuman Sparrow-nya hilang. Atau dianggap tidak cukup mampu. Rakongang. Oh iya. Pacekrek. Iya. Iya. Dan itu adalah kenyataan hidup ya, yang ya mau nggak mau harus kita lihat sebagai ya itu real gitu. Iya. Yang seringkali tapi ini dia kadang-kala kita melihat kenyataan kayak gitu tuh membuat hati kita tuh terasa berat, menciut gitu kan. Dan ini yang perlu diingat adalah bagaimana orang lain memandang kita sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang diri sendiri. Ya loh. Apa yang membuat orang lain itu memandang kita seperti itu karena diri kita itu bisa jadi salah nempatin diri. Iya, akhirnya pandangan orang terhadap kita kayak gitu. Yes. Nah, kita memperlihatkan sikap kita yang negatif gitu ya. Otomatis orang akan melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, gitu kan. Dan memiliki mental yang kuat ini bukan berarti tidak pernah merasa lelah atau kalah. Iya. Melainkan mampu bangkit kembali dengan lebih kuat setiap kali kita terjatuh. Akhirnya bisa bangkit lagi. Proses pembentukan diri yang terus berjalan. Wow, begitu. Saudara-saudara. Dan saudari-saudari. Asik. Kenapa jadi asik? kamu berbisik-bisik kayak gitu tuh. Rasanya gimana? Nah, kamu kan tadi yang mulai bisik-bisik. Aku mau ngikut aja. Bisik-bisik Jengjet. Kok jengjek? Ya kita musiknya. Iya. Kamu yang nyanyi, aku yang musiknya. Jadi ketika seseorang memperlihatkan mental yang kuat, secara otomatis mereka tuh akan memancarkan aura yang bisa membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum meremehkan atau menyepelekan. Jadi mikir lagi ya. Oke. Terima kasih. Cukup. Oh, cukup. Udah diginiin aja sih. Cukup. Jadi kekuatan mental ini tidak bisa didapat dengan cara instan ya. Nggak bisa. Tetapi melalui sikap-sikap yang dibangun dan dipraktekkan setiap hari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Itu lagu apa? Lagu aku. Aku kira itu lagunya siapa sih? Tersanjung. Ya Tersanjung bener. Bener aku hampir lupa.
Siapa sih yang nyanyi? Ini Mbak. Mbak siapa? Tahu siapa namanya? Ada, kita punya lagunya. Ada ya. Iya, saya lupa. Nah kekuatan, tetapi ya kita perlu sering merasa ya mungkin kita itu sering banget ya merasa kecil, merasa minder di hadapan orang dan tampaknya karena menganggap bahwa orang lain itu lebih sukses dari kita. Iya ya kan lebih pintar dari kita, lebih segalanya dari kita. Tapi percayalah. Apa tuh? Percayalah. Kok jadi dangdut? Bukan. Gak gitu kali, gak ada cengkoknya. Iya, percayalah. Kan gak ada cengkok-cengkoknya. Percayalah gitu itu ya. Itu kan Titi DJ kan? Ya benar. Percayalah. Iya kan gitu ya. Jadi setiap orang punya jalan masing-masing dan kekuatan untuk menghadapinya. Nah, ini makanya kita perlu nih mengenal 7 sikap yang bisa membuat kita itu punya mental yang kuat. Biar nggak diremehin ya. Tidak diremehin sama orang lain. Dan kita makin percaya diri, nggak minder ke orang lain juga ya. Iya, jangan kayak adikku lo tuh. Minder dia. Dia nggak minder deh, ngiler dia. Selinder. Emang ya. Udah 11-12 sama Ferdian tuh. Nah, sikap yang pertama adalah kenali dan hargai dirimu sendiri. Aku sudah mengenali diriku sendiri. Itu penting banget. Harus. Jadi langkah pertama yang penting adalah supaya membuat mental kita kuat agar tidak diremehkan adalah mengenali siapa dirimu dan apa nilai yang kamu miliki. Ya, betul. Iya. Jadi banyak orang yang diremehkan bukan karena mereka tidak berbakat atau tidak punya kompetensi apapun, melainkan karena mereka sendiri belum sepenuhnya mengenali potensi diri mereka. Itu. Jadi ketika kamu masih merasa ragu akan kemampuan yang kita miliki, orang lain akan lebih mudah melihat kelemahan tersebut dan memanfaatkannya untuk merendahkanmu. Ya, betul Squidward. Kamu kayak Squidward ya? Si Komo. Tuan Krep. Capek ya. Mengenali diri sendiri itu bukan hanya tentang mengetahui apa yang kamu suka dan tidak kamu suka. Tetapi juga mau menerima dirimu apa adanya. Wah, termasuk kelemahan yang kamu miliki. Wah, company. Company. Kamu company kamu. Orang Tuan Demang. Ketika kamu bisa berdamai dengan kelemahanmu, kamu boleh stres. Orang lain tidak akan memiliki celah untuk menjadikannya sebagai alasan yang meremehkanmu. Dan sebaliknya. Ya betul. Kamu akan menjadi sosok yang lebih percaya diri. Betul kan? Dan tidak mudah tergoyahkan oleh kritik dan pandangan negatif. Wah, lihat Ji nggak kamu? Sama si Pitung. Ji. Ada, ya ampun. Ada yang komen nggak ya? Ada. Ya ampun, Takim. Rombongannya ular. Rombongannya ular. Aja dulu deh. Jadi selain itu, menghargai diri sendiri itu penting banget, nget. Dengan cara apa kalau kamu menghargai diri kita sendiri? Minimal dengan selalu bersyukur bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu adalah pemberian terindah, anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Maka harus kita jaga, harus kita kembangkan sebagai potensi yang bisa kita gunakan. Supaya apa? Apa tuh? Supaya kita menjadi orang yang yakin betul menghadapi setiap masalah. Luar biasa. Yes. Itu tepuk tangan orang malas nih. Gitu ya. Jadi banyak dari kita yang sering merendahkan diri sendiri dengan kata-kata negatif. Ya biasanya gitu tuh. Iya sih ya. Ya gimana ya. Lu sih masih mendingan kalau gue tuh gini orangnya gini aja sih. Hidup gue ya cuman gini-gini aja. Cukuplah dengan gitu. Enggak, jangan gitu ya. Jangan. Jangan. Itu terlalu merendahkan diri kamu sendiri. Kalau rendah hati itu beda dengan rendah diri. Iya. Rendah hati itu tawadu. Tawadu itu lebih pada
kita menerima segala macam kekurangan kita, tetapi tidak kemudian mencoba untuk membandingkannya dengan orang lain atau merasa bahwa kita nggak harus munduk-munduk. Rendah hati itu adalah menghormati dan menempatkan diri secara tepat. Dan menempatkan orang lain juga secara tepat juga. Kalau rendah diri beda lagi ya. Rendah diri itu kita mundur-mundur, minder, terus soal kita ini nggak ada apa-apanya, jadi keset gitu ya. Welcome, keset, bajakan. Dapatkan, welcome, bajakan. Keset ya. Sama CD. Ada tuh ini kan temanya, hancurkan kaset dan CD-nya. Dan ini kebiasaan yang harus dihentikan ya. Ngapain tuh ditata-tata gitu? Kenapa sih? Jadi spor. Aneh aja nih orang. Iseng banget ya. Ya mentang-mentang yang siaran kita. Iya sih. Coba sih kalau yang siaran yang lain. Enggak berani gitu deh. Coba deh. Jadi setiap orang itu punya jalannya sendiri dan kamu berhak kok untuk dihargai. Ya. Tapi dari mana kita itu mau dihargai? Dari diri kita sendiri. Diawali dari kita sendiri. Ya, kita harus menghargai apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ya. Gitu. Terus yang kedua adalah apa tuh lagi tuh? Memiliki prinsip hidup yang kuat. Betul nih. Kata Pak Yedi juga gitu sih ya. Jadi memiliki prinsip hidup yang kuat adalah kunci. Kalau kuncinya hilang gimana? Tanya lagi. Gue gaplok nih. Jangan gitu dong Di. Ayo Di kita main bola lagi. FFC. Jadi kuncinya adalah memiliki prinsip hidup yang kuat. Itu adalah kunci untuk tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Iya, betul. Iya. Setuju. Ketika kita tahu dengan jelas apa yang kita yakini, keputusan-keputusan kita akan berdasarkan pada prinsip itu. Bukan sekadar untuk memenuhi ekspektasi, betul. Terutama ekspektasi orang lain. Wah, itu janganlah ya. Jadi sahabat ataupun kawan yang Radio Kota Batik kawan super, orang yang memiliki prinsip hidup yang jelas dan tegas tidak akan mudah diremehkan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan itu. Udah tahu prinsipnya. Jadi kawan super. Apa tuh? Prinsip hidup yang memberikan landasan kuat dalam menghadapi situasi sulit. Saat kamu dihadapkan pada kritik dan ejaan, kamu tidak akan goyah karena kamu tahu tujuan hidupmu lebih besar dari sekadar mendapatkan persetujuan atau validasi dari orang-orang di sekitarmu. Ya. Terima kasih. Saudara-saudara, dengan prinsip yang kuat. Oh, orang Tegal. Kamu bisa melangkah dengan percaya diri dan tegas. Tanpa harus merasa kecil hati saat orang lain meragukanmu. Wow. Iya. Oke. Kok iya? Nama jadi Iya. Kan bisa B. Iya. Jangan takut untuk memiliki prinsip yang berbeda dengan kebanyakan orang. Justru perbedaan itu akan membuat kita unik dan berharga. Ya, carilah sesuatu yang otentik pada diri kita sendiri. Iya, orang yang kuat mentalnya itu tidak akan merasa perlu untuk menyenangkan semua orang. Kita nggak perlu kok membuat orang lain itu senang, semua orang senang. Tidak perlu kok membuat orang itu semua orang itu suka pada kita. Karena pada prinsipnya orang itu selalu punya pandangan negatif tentang diri kita. Pasti. Setuju. Siapapun itu ya. Iya. Mau itu kawan kita, mau itu sahabat kita, bahkan pasangan hidup kita. Iya. Kan? Yakin seperti itu. Iya. Karena mereka juga tahu bahwa tidak mungkin membuat semua orang bahagia. Yeah. Ferdian ini. Nah, ini kayak kita menghibur Ferdian ya. Jadi fokuslah apa yang menurutmu benar dan jalani hidup dengan integritas. Integritas ya. Apa itu integritas? Adalah cari lagi. Ini apa namanya? Integritas kayak itu kita itu apa namanya? Udah dengan satu itu
yang menunjukkan kesatuan yang utuh, memiliki potensi untuk memancarkan kejujuran dan kewibawaan. Lebih ke ini ya, bahwa kita bisa dipercaya dan punya dengan kepercayaan itu kita punya kewibawaan. Nah itu namanya integritas ya. Integritas. Kita udah terintegritas ini. Betul. Iya, fakta integritas. Fakta. Iya kan? Ini ada tanda tangan di atas materi. Materai. Nggak bisa bergerak kemana-mana. Mengekang ya. Tapi jangan takut lah kayak gitu tuh. Ya nggak takut, ngapain juga takut ya. Jadi yang paling penting adalah jangan takut menetapkan batasan. Nah ini penting banget nih, ini sikap yang ketiga nih. Kita harus sadar diri untuk tahu batas. Penting banget tahu batas itu. Kenapa sebenarnya? Kenapa sih kita perlu tahu batas itu? Supaya kita jadi tahu kapasitas kita itu di mana, terus bisa mengembangkan diri di bagian yang mana. Nah, jadi salah satu sikap yang penting ya untuk membangun mental kuat itu adalah kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan sosial maupun profesional. Jadi seringkali kita tuh diremehkan karena kita terlalu banyak memberi ruang bagi orang lain untuk mengatur hidup kita. Kita membiarkan aja ya. Nah, jangan begitu, Profesor. Betul. Pak Abbas namanya Profesor. Pak Abbas, jangan. Ya. Kamu perlu belajar mengatakan tidak. Katakan tidak pada korupsi. Jadi inget ya. Terus langsung ditangkap. Tanpa merasa tanpa merasa bersalah ya. Jadi kita perlu mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Gini misalnya, kamu dapat tawaran misalnya. Gini, saya sering ya dapat tawaran misalkan. Aku sudah mulai belajar untuk itu. Untuk mengatakan tidak. Karena sudah mulai menata manajemen. Iya. Emang butuh sih. Jadi misalkan kayak kemarin nih tawaran mengisi pelatihan di Semarang itu. Kemarin yang ngurusin manajemenku, nggak aku sendiri. Iya, awal mula kan lewat WA Japri gitu kan. Iya, kamu sendiri yang ini terus kan. Sementara aku sibuk nih 7 hari di luar kota gitu kan. Terus aku ada kegiatan lain juga. Wah ini riwah nih kalau kita handle sendiri. Sudah deh, aku akhirnya kasih nomor kontaknya si Andika. Saya bilang, Bu, kalau misalkan mau detailnya sama ini aja ya, asistenku, dia yang bisa bantuin Ibu untuk secara teknisnya bisa gambarannya di dia semua gitu. Akhirnya gitu. Langsung menghubungi dianya. Jadi aku nggak keganggu. Aman ya akhirnya ya. Iya, jalan aja. Ada kegiatan apa aku jalan, ada kegiatan apa dia jalan gitu. Jadi semuanya bisa di handle. Betul. Nah emang gitulah. Nah karena itu menetapkan batasan bukan berarti kita itu menjadi orang yang egois atau tidak peduli pada orang lain. Iya. Sebaliknya ini adalah tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri dan waktu yang kita punyai. Dengan batasan yang jelas, orang lain akan lebih menghormati keputusan dan preferensimu. Iya. Sehingga mereka tidak akan sembarangan mengambil keuntungan dari kebaikan yang kita buat. Memanfaatkan kebaikan kita akhirnya. Iya, kemarin juga begitu ketika di manajemen ini kan otomatis hitung-hitungan kan, bukan masalah soal keuntungan dan lain sebagainya, tetapi lebih pada bagaimana sih saya bisa menghargai diri saya, bagaimana sih dia juga bisa menghargai kami, gitu. Gitu. Dan ingat, orang yang mentalnya kuat tahu loh kapan harus bersikap tegas dan kapan harus fleksibel. Bisa menempatkan diri. Yap. Dan mereka tidak takut untuk menolak permintaan yang tidak masuk akal atau menghindari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan mereka. Dan ini adalah bentuk perlindungan diri yang perlu kita terapkan agar tidak mudah diremehkan. Nah ini penting banget nih. Jangan selalu yes boss. Ini penting banget nih. Jadi kadangkala kita perlu untuk memberi bantuan bolehlah, tapi ada batas ya yang harus kita pertegas bahwa oke, saya masih sibuk misalnya. Saya nggak bisa bantu. Bisa nggak misalkan kalau misalkan deadline-nya diundur, boleh nggak? Misalkan gitu. Cara halus kita untuk yang nentuin ya. Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa ya sudah. Cari yang lain aja. Yang lain. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa gitu. Dimintai tolong. Gitu. Gitu. Iya kemarin juga begitu. Ada beberapa undangan, ada beberapa permintaan yang aku tolak loh. Karena kan jamnya nggak sesuai. 1 jamnya nggak sesuai. Kedua tabrakan, ada berbarengan dengan kegiatan lain. Iya, makanya sorry kalau hari ini jam ini aku sudah ada. Gitu. Kalau misalkan panitia mau mengundurkan waktu, saya siap mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa,
coba deh cari yang lain. Nah kemudian kan mereka nanya referensi siapa dong. aja? Kalau mau bicara yang mau topik-topik masalah ini, coba deh kamu sama ini. Saya kasih nomor kontaknya gitu. Jadi tetap kita memberikan solusi buat mereka. Enggak usah takut nanti kehilangan rezeki. Ya enggak, jangan lah ya. Iya. Kadang-kadang kan gini ya. Aduh, eman-eman nih. Enggak, jangan gitu. Tetap aja. Nanti kan teman yang kita referensikan juga pasti akan cari tahu dari siapa, dapat dari ini, dari Ribut. Dari Ribut. Dia pasti akan ngontak kan. Thank you ya. Iya, paling nggak buat ngucapin terima kasih lah. Gitu. Nah, sikap yang keempat adalah tetap tenang dalam situasi sulit. Tenang. Jadi sikap tenang dalam menghadapi. Tegal. Tegal gitu ya? Ada orang Tegal yang ngomong gitu ada? Oh gitu ya? Iya, udah lama di Tegal. Tegalan. Jadi sikap tenang dalam menghadapi situasi sulit itu adalah tanda mental yang kuat. Kita ketika kita bisa tetap tenang dalam keadaan yang penuh tekanan, sebenarnya yang kita tunjukkan kepada dunia adalah kita tidak mudah goyah. Dan orang-orang yang gemar meremehkan biasanya mencari celah tuh, mencari kelemahan kita ketika kita terlihat panik atau tidak teratur dalam menghadapi masalah. Karenanya tetap tenang meskipun keadaan terasa sulit. Iya. Iya. Jadi jangan panik. Ya. Don't panic. Panik nggak? Panik nggak? Jadi ketenangan juga memberikan kita ruang untuk berpikir jernih. Ya. Dan dalam situasi emosi yang stabil, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan bijaksana. Kita bisa merespon dengan tenang. Orang lain ketika kita bisa meresponnya dengan tenang ya, orang lain itu justru akan melihatnya, wih keren nih orang, dewasa nih, tangguh nih, kuat. Iya. Dan mereka tidak akan mudah merendahkan karena mereka tahu bahwa kita tidak akan bereaksi impulsif. Wah, itu terhadap provokasi mereka. Kayak dewasa aja sikap kita akhirnya. Iya, dan itu akhirnya membuat orang lain respect loh, takut sama kita loh. Ya. Segan loh ketika ini orang kok tenang aja sih. Dengan sikap kita. Keren ini orang. Wah, ini nggak main-main nih. Gitu. Padahal kita udah berusaha nih buat menggoyahkan dia. Betul. Tapi tetap tenang aja nih orang. Itu penting banget. Saya banyak belajar dari yang satu ini ya, ketenangan itu. Meskipun ya rongrong. Rongrong. Ini semut. Yuyu. Sama uloh. Sikap yang kelima adalah selalu berusaha menjadi versi terbaik. Dari siapa? Dari diri kita sendiri dong. Jadi sikap yang paling efektif untuk membangun mental kuat adalah dengan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Versi terbaikmu. Jadi semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita fokus pada pengembangan diri dan terus berusaha untuk belajar dari setiap pengalaman, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Semakin baik. Dan orang-orang yang meremehkan biasanya hanya melihat kelemahan orang lain, tetapi jika kita selalu tumbuh dan berkembang, tidak ada ruang bagi mereka untuk merendahkan. Nggak ada celah buat merendahkan kita ya. Iya, karena menjadi versi terbaik dari diri kita ini bukan berarti kita harus selalu sempurna, tetapi ini tentang bagaimana kita bisa menerima kekurangan dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Dari sikap kita kan? Berarti ya. Dengan sikap ini, orang lain akan melihat bahwa, ini orang kok semakin baik aja sih, semakin tangguh ya. Itu. Nah, jadi jangan lupa untuk bersikap rendah hati. Ini penting banget tuh dalam proses yang semacam ini. Karena orang yang mentalnya kuat tahu bahwa mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Iyalah ngapain gitu kan. Tidak perlu mencari pengakuan. Tidak perlu mencari popularitas. Nggak butuh afirmasi. Gitu. Terus yang keenam adalah jaga energi positif dalam diri kita sendiri. Gimana? Ya, memiliki mental kuat ini bukan hanya soal bertahan ya, tetapi juga soal menjaga energi positif dalam diri. Jadi ketika kita memancarkan energi positif ya, orang lain itu akan merasakan aura yang berbeda dari diri kita. Bawaan senang kita. Yang tadinya mau gemes, yang tadinya mau ngejek itu mereka bisa saja jadi sebaliknya menghormat gitu, respect. Jadi segan ya. Dan enggan untuk meremehkan juga. Nah,
Salah satu cara terbaik untuk menjaga energi positif itu adalah dengan tetap bersyukur atas segala yang kita miliki. Ya. Nah itu dia. Jadi ketika kita fokus pada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, mental kita itu akan lebih kuat menghadapi tantangan dan kita tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang lain. Nah, makanya lingkungan ya ini juga berperan penting dalam menjaga energi positif. Punya andil besar ya. Maka cobalah untuk selalu berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan memberikan energi baik. Hindari orang-orang yang membawa drama dan negativitas. Ya itu bukan circle kita akhirnya ya. Nggak asik banget tuh. Rugi deh kita kalau deketan dengan mereka. Ngapain? Mendingan cari yang lain. Betul. Terus kemudian yang ketujuh. Apa? Ini terakhirnya ya. Tetap konsisten dan tidak mudah menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Demasif ya? Iken Nurjana. Ya Demasif lah. Tapi yang nyanyi Iken Nurjana. Bukan Saiful Jamil. Ngapain dia? Nah, sikap terakhir yang penting untuk membangun mental kuat adalah konsisten. Konsisten Konsisten itu kalau dalam istilah biasa kita ucapkan adalah istiqomah. Istiqomah, ya terus menerus, berkelanjutan. Jadi orang yang tidak mudah diremehkan adalah mereka yang tidak mudah menyerah. Jangan menyerah. Iya benar, mereka tahu bahwa setiap proses membutuhkan waktu dan kesabaran, dan dengan sikap konsisten kita akan terus berkembang dan orang lain justru akan melihat kita sebagai sosok yang tangguh dan berdaya juang tinggi. Nah makanya konsisten ini juga berarti kita tidak mudah goyah oleh kritik atau ejekan dari manapun. Biarin aja. Bodoh ya kan? amat. Kita cukup tahu aja apa yang kita mau lakukan dan kita yakin bahwa apa yang kita usahakan itu akan membuahkan hasil. Yakin aja deh. Karena segala sesuatunya berangkat dari yakin. Iya bener loh. Aku beberapa waktu lalu Aris Pelar. Betul bang gitu. Oh cuman ini ya. Beliau setuju. Mas Aris. Pak RT. Pak Takim. Ngapain? Pak Takim. Oleh-oleh Mas ribut kemarin nggak kedengeran hampir 1 minggu. Hari ini banyak kata-kata yang bijaksana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus Kim, kamu harus mulai menerapkan di kehidupan kamu Kim. Kim. Biar Soleha itu makin setia sama kamu Kim. Soleha dia hanya istri Takim, istrinya Takim Soleha. Istrinya Mas Takim. Iya. Betul, cuman kalau Solehanya di sana beda lagi ya. As-Saleha. Di siang hari itu kalau Solehanya di sana. Kalau malam Solehot. Samleot. Oke gitu ya. Jadi hal-hal yang positif itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih? Karena buat mental kita juga sih sebetulnya ya, biar makin sehat, biar nggak diremehin. Bener, kesehatan itu berangkat dari cara berpikir kita. Nah, iya loh. Iya. Kita sakit karena kita menganggap diri kita tuh sakit, karena lemah menghadapi masalah, karena kita selalu berada pada posisi yang seolah-olah hidup itu penuh dengan tekanan. Ya. Coba deh kita lepaskan segala sesuatunya. Jangan menganggap bahwa segala sesuatu itu sebagai masalah yang nggak selesai-selesai. Masalahnya ini kalau dalam bahasa Qur'annya itu bersamaan dengan datangnya masalah, kesulitan, sebenarnya di situ ada kemudahan. Nah, bukan itu. Kemudian loh, barengan loh itu. Di saat yang bersamaan ya. Kan pakai kata ma. Inna ma'a usri usroh. Gitu kan. Iya. Di situ ada kesulitan ya pasti ada kemudahan dan bareng. Iya, karena ketika kita sudah tahu masalahnya sebenarnya sudah ada jawaban. Iya betul. Ya, kan? Jadi kita nggak perlu khawatir sih sebetulnya. Ya. Contoh misalnya, aku lapar nih. Ya makan udah. Berarti kan jawabannya makan ya. Iya. Oh ternyata masih ada lagi masalahnya. Aku nggak punya duit. Bisa kan minta? Boleh. Kenapa harus malu? Atau menghubungi nomor Ferdian misalnya. Iya. Atau WA. Tetangga. Betul. Dibisik-bisikin. Kan WA bisik-bisikan emang ada. Kan gitu biasanya kan sambil ini pegangan dengkul kan. Mas. Iya. Mas. Aduh, iya.
Tapi aku biasanya semuanya. gini sih, kalau misalkan saya tuh nggak pernah mengucapkan Mas pinjem gitu ya, atau Mas saya ngutang dulu. Enggak, aku biasanya gini. Kalau misalkan mampir ke warung rokok nih ya, aku nggak bawa duit nih, aduh duitku habis nih. Mas, aku njaluk sih ya. Oh ya, ini ya. Apa namanya, dari awalnya gitu ya. Akadnya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya lupa untuk membayar, tolong diingetin. Iya. Dia berhak untuk mengingatkan dan dia nggak malu-malu untuk ngingetin. Tapi kalau beda kalau Mas ngutang ya, saya ngutang, itu langsung menjatuhkan, mengedownkan diri sendiri. Ya. Kita itu diperbolehkan ngutang sama istri kita. Ya itu sudah. Ini obrolan 21 plus nih. Aduh, ya apa deh. Langsung Pak. Oke, siapa nih yang mau minta lagu boleh ya? Ini Bang Aris, botol Bang. Betul. Emang gitu? Betul. Itu lebih ke botol ya? Betul. Itu lebih ke botol. Botol Bang. Dia lagi nawarin kita Kang. Oh botol Bang. Bang botol Bang. Ampun deh. Dia itu nawarin kita. Iya botol itu, botolnya Ferdian itu. Botol teh ucup. Teh ucup harum. Ucup. Ini kemarin kita Pak ini Mas Aris pelor nempel di dalam kolor. Nah itu. Ada lagi tuh. Apa tuh? Ada lagi nggak sih? Apa sih? Nggak tahu, makanya dibuka. Ada lagi nggak? Mas Takim, Bu Butia. Tadi siang tuh ya. Oh Bu Tia lagi cerita nih, tadi siang jam 2-an di Simbangkulon cuman gerimis. Di Simbangkulon ya. Aku tidak tahu hujan apa tidak lah. Kan beliau pulang ke Soalnya Banyurip. Aku pulang ke Banyurip, sampai Banyurip cerah. Oh begitu. Iya sih. Bu Tia lebih cocok jadi guru deh. Guru silat. Kata-katanya gitu banget ya. Dan aku tidak tahu hujan apa tidak. Bu Tia tuh gimana sih kalau ngucapin? Oh gini. Tadi siang Mas ya jam 2-an di Simbangkulon cuman gerimis. Aku tidak tahu hujan apa tidak. Soalnya aku pulang ke Banyurip, sampai Banyurip cerah. Beliau itu setipe sama Anis. Iya benar. Anis juga kata-katanya hampir gitu. Iya. Setipe. Benar. Iya. Anis, Bu Tia. Iya betul itu setipe. Dan cara pengucapannya sama. Iya betul. Iya. Mereka marganya sama deh kayaknya. Marcella. Kenapa Anis Marcella? Masa Tia Marcella? Kan nggak bisa kalau Tia Marcella. Afi. Iya betul, Tia Afi. Itu namanya Tia Ivanka ya? Ya bukan sih, yang Tia Afi itu bukan ya? Nggak tahu. Tia Ivanka nggak tahu. Iya. Anis Afi nggak ada ya? Nggak ada. Anis ini sih. Anis Bahar. Baswedan. Bahar. Anissa Bahar. Ya dia ini apa namanya ibunya Juwita Bahar. Ya Anissa Bahar jadi Juwita Bahar. Kalau misalkan itu Juwita Malam jadi Anissa Malam. Oh iya benar ya. Tapi Anis itu perempuan. Kadang ada yang laki-laki kan. Aku nggak mau ngomong ada bahaya nih. Ini Mbak Anis. Mbak Anis tadi habis makan ayam. Makan ayam goreng. Sama geprek. Mas Ipung. Geprek enggak? Bukan, ayam bakar. Kamu baca ini kan? Gara-gara ini kan asap kebakaran hutan sebabkan 12.000 kematian per tahun. Ada informasi aku dari Ferdian. Apa tuh? Ada napi di mana? Kabur. Kok berarti burem? Karena kabur ya. Kabur itu kan burem kan? Iya. Ya kan di blur. Tapi di blur. Betul. Tapi dari Jepang tuh. Iya, napinya kakek. Coba kamu buka. Pada di RKB. RKB malam. RKB Radio Kota Batik, RKB itu. Kota Batik. Itu ya ada 6. Oh ada breaking news nih ya. Ada 6 tahanan Polres Tegal kabur. Diam-diam menggali lantai gunakan kayu. Canggih ya. Ini apa namanya niat banget ya. Telaten ya. Kan itu lama ya. Iya. Pakai kayu lama. lagi ya. Iya. Jadi 6 tahanan yang mendekam di Rutan Bratawirya
Polres Tegal ini ternyata kabur alias melarikan diri ya, bukan kabur di blur ya. Kan maknanya melarikan diri kabur itu. Ya, itu dengan cara menggali lantai dekat kamar mandi. Oh, dia itu di dalam sel yang menembus sampai bangunan sampingnya. Oh, dia keluar aja. Berarti itu kamarnya itu beneran dekat sama pagar samping. Telaten banget ya. Kan pasti ada pondasi kan? Iya, itu dilewatin. Nah, itu butuh waktu lama sih. Iya. Dan alat yang digunakan itu sampai untuk menggali ini lantai itu kayu yang dibalut kain dan 1 botol minuman. Buat apa botol minumannya? Itu mungkin kalau misalkan lagi gali. Oh, ini yang dipecah kali ya? Bukan, dia lagi gali pakai kayu kan. Nah, dia haus, dia minum pakai botol itu. Oh iya. Jadi betul. Gitu terus sampai akhirnya bisa tembus ke pagar samping. Oh gitu, cerdas. Itu kayak ada film di siapa ya filmnya? Ini kayaknya di film bagus nih. Iya. Cara meloloskan diri dari penjara. Ini kok kenapa beritanya jadi sangat detail banget ya? Kayak gini ini kan Arya ngajarin nih. Ini kayak ngasih tahu. Sebenarnya kalau misalkan dalam kode etik jurnalistik ya, jangan sedetail itu. Ini sudah melanggar nih. Potensi melanggar. Kayak nyontohin ya. Dan Kapolres Tegal AKBP Andi M Indra Waspada Amirullah ini menyampaikan informasi itu di gedung Tantia Sudirajati Polres Tegal. Hari ini nih Jumat. Iya. Dia mengungkapkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Jumat tadi pukul 2 pagi. Iya, Pak, dini hari. Dan mengetahui peristiwa itu, jajaran Polres Tegal bersama Reskrim ya, ini berupaya melakukan penangkapan kembali 6 tahanan yang saat ini statusnya menjadi DPO. Daftar pencarian orang. Di DPO. Di DPI. Bukan di DPO. Di DPI. DPO itu daftar pencarian orang. Oh, bukan gosok. Itu GPU. Oh, itu GPU. Tapi itu pakai pijat lama tuh. DPO. Digosok, pijat urut. Erot. Sama simak ya. Nah ini. Aku punya foto-fotonya. Apanya? Foto-fotonya pelakunya yang tadi kabur. Ferdian yang ngirimin. Gitu. Tapi ada 2 yang udah ketangkep. Udah ada 2. Yang ketangkep 2. Yang mana yang udah balik lagi ya, udah ketangkep. Oh ini nih, pada saat kejadian ada 2 orang personil yang berjaga dan kedua personil itu sempat melakukan pengecekan dan baru mengetahui sekitar pukul 2 karena tersisa tahanan terakhir yang hendak kabur. Yang 2-nya udah ketangkep. Jadi petugas ini langsung berupaya mengejar tahanan tersebut, namun tidak berhasil karena 6 tahanan sudah berlari menuju tembok yang bersebelahan langsung dengan Polres Tegal. Ya di sampingnya itu. 6 tahanan ini kabur dalam 6-nya itu 1 sel ya. Bareng 1 kamar. Gila ya. Itu pakai kayu. Dan tapi yang kedua yang 2 itu udah berhasil ditangkap lagi sama pihak kepolisian. Masih ada sisa 4 ini yang masih DPO. Ini nih. Ada gambar-gambarnya, kalau mau buka WA ada, aku udah ngirim gambar-gambarnya tuh. Gitu ya. Ada nama pelakunya dan gambar-gambarnya. Namanya ini yang pertama Gondrong. Kamu ya. Kan gondrong. Iya. Kenapa harus gondrong ya? Ya kan bisa botak kan, harusnya bisa kan. Botak nak itu. Hakim botak. Itu tuh foto-fotonya itu yang ini yang lolos ya? Enggak, itu ke semuanya aja. Kan bukan yang halaman itu aja yang 6. Nah, itu kan yang 2 udah itu tuh, udah. Oh, yang 2 sudah ketangkap. Tinggal 4 itu. Nah, ini botak nih. Ada yang botak loh. Iya, yang gondrong ternyata enggak gondrong-gondrong amat. Aneh. Kok bisa disebut gondrong ya? Iya, betul. Aneh nih. Kayak Permadi, enggak gembil tapi disebut gembil. Itu ya. Ada 4 ini. Tindak pidana yang pertama kasus narkoba, terus yang kedua pencurian, ketiga pencurian juga, keempat yang sudah ketangkap narkoba, terus yang ke ini 5. Banyak banget nih kesehatan, narkoba nih, psikotropika, terus kemudian narkoba 1, 2, 3,
4 narkoba, yang 2 pencurian. Oh. Iya. Itu satu kamar. Mereka bisa usaha bareng gitu. Kongsi. Bikin ini ya, koperasi. Bukan. Mereka berkoalisi. Kan usaha bareng jadi perusahaan CV. Aku curi celum Vita. Curi celum Vitae ya. Aja motor ya. Ada. Vitae ya. Ya. Udahan ya? Pamitan ya kita ya? Kok bisa? Katanya mau sampai jam 12. Iya, memang mau sampai jam 12. Ngapain kita? Udah nih, lagu dulu. Ya udah, kita kenang-kenang dulu ya. Ya, kentang-kentang dulu.